Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah pembentukan BPUPKI. Nah, BPUPKI sendiri adalah Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, BPUPKI ini dalam bahasa Jepang disebut sebagai Dokuritsu Junbi Chosakai. Nah, fun fact-nya sendiri, BPUPKI ini adalah badan pemerintah yang didirikan oleh Jepang, yang dimana memiliki tujuan untuk menarik simpati rakyat Indonesia agar membantu Jepang pada Perang Pasifik. Nah, lalu BPUPKI ini dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945 dan diresmikan pada tanggal 29 April 1945. BPUPKI ini diketuai oleh Dr. Rajiman Weddiodinirat dan memiliki 70 anggota, yang dimana 62 anggotanya adalah orang Indonesia dan 8 sisanya adalah orang Jepang. Lalu untuk tujuan didirikannya untuk Indonesia sendiri adalah untuk merumuskan dasar negara dan mempersiapkan rancangan undang-undang untuk nantinya digunakan pada pemerintahan Indonesia. Dan sisanya adalah mempersiapkan berbagai hal yang dibutuhkan untuk kemerdekaan Indonesia. Di sidang BPUPKI pertama dilaksanakan pada tanggal 26 Mei sampai 1 Juni 1945 di Gedung Pancasila, Jakarta. Pada sidang pertama, Profesor Muhammad Yamin mengemukakan dasar negara, disusul dengan Dr. Supomo dan juga Insinyur Soekarno yang mengusulkan dasar negara harus berlandaskan pada filosofi yang mendalam. Dan juga dibentuk panitia kecil yang merumuskan dasar negara yang disebut juga dengan Piagam Jakarta. Nah, untuk sidang kedua itu dilaksanakan pada tanggal 10 hingga 16 Juli 1945. Pada sidang tersebut juga membahas mengenai rancangan Undang-Undang Dasar Negara dan bentuk negara Indonesia. Dan disepakati bahwa pada sidang kedua tersebut disepakati bahwa negara Indonesia itu berbentuk negara republik dan wilayah Indonesia mencakup wilayah Hindia Belanda dan wilayah-wilayah lainnya. Dan setelah sidang kedua BPUPKI dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945, dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI yang berjumlah 21 orang yang mencakup Soekarno-Hatta sebagai ketua dan wakil dan Ahmad Subarjo sebagai penasehat khusus. Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidang untuk mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila sebagai dasar negara. Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dipilih sebagai presiden dan wakil presiden pertama di Indonesia. Pancasila mencerminkan berbagai macam perjuangan panjang dan merupakan hasil kesepakatan bersama yang mengakomodasi berbagai macam aspirasi bangsa Indonesia. Kita di sini dari kelompok 1, kita mau review wawancara warga di sekitar ITS. Ya, Sebelumnya perkenalan dulu ya. Oke. Perkenalkan, nama aku Sarah Agatira dengan NRP 2036241020. Perkenalkan, aku Rosya Bila Fata dengan NRP 2036241038. Perkenalkan, aku Ganesh Marduto dengan NRP 26. Perkenalkan, nama saya Sri Lamar Wahyono dengan NRP 236410. Oke, kenalin aku Muhammad Sadiq Pradana dengan NRP 2036241039. Oke, kenalin nama aku Faribatul Farida dengan nomor NRP 2036241016. Dan aku Nalhari Syafna dengan Kami di sini bakal mau wawancara ya. Jadi view dadah. Oke guys, jadi sekarang kita lagi sama Mas Agas. Nah, jadi di sini kita mau wawancara tentang Pancasila nih. Sebelumnya nih Mas, perkenalkan dulu mungkin ya yang lebih lengkap. Nama Mas? Nama saya Bagas Satria Wicaksono, nama saya Saum ya. Nama saya Intan. Saya kuliah di Teknik Kelautan Mesin PPKI di 10 November. Tapi sekarang udah lulus 3,5 tahun. Alhamdulillah. BTW selamat ya Mas. Ya. Pancasila itu adalah dasar negara kita di mana poin-poinnya, 5 poin itu patut untuk diikuti dan diteladani oleh seluruh warga negara. Pancasila itu menurut saya sendiri ya, secara dari fungsional. Menurut saya fungsionalnya itu sebagai filter
filter dari apa yang perlu dilakukan sebagai warga negara Indonesia sendiri di Indonesia ini. Ya bukan untuk warga negara juga sebenarnya, untuk seluruh orang masyarakat di Indonesia. Seluruh elemen Ya, masyarakat. seluruh elemen. lambang negara Indonesia. Panca itu 5, sila itu 3. Lambang negara Indonesia yang mana menjadi pedoman hidup warga negara Indonesia? Pancasila itu dasar negara. Karena terdiri dari 5 butir sila itu tadi, jadi Pancasila ya. Sesuai dengan sejarah Pancasila sendiri, ya ini dari Pancasila, Panca kata 5 dan 5 sila. Itu kan ideologi yang diputuskan para petinggi kita ya. Itu ada 5, yang mana Panca itu adalah dari bahasa Sanskerta, makanya dinamakan Pancasila. Panca itu kan bahasa Sanskerta ya, artinya 5, berarti ada 5 sila. Kalau di era saat ini aku rasa masih relate ya, karena sila pertama ketuhanan yang Maha Esa kita masih warga negara semuanya kan wajib beragama, terus kemanusiaan yang adil dan beradab juga diusahakan oleh negara. Menurutku relevansinya relevan sih, dan Pancasila itu tidak luput dari zaman. Jadi itu tuh dasar-dasar kehidupan. Jadi selagi kita hidup ingin menjadi orang yang benar, ya kita harus sebagai warga negara Indonesia harus menurut dengan dasar negara kita. Sangat-sangat relevan, bahkan harus ya. Ini sangat relevan. Kenapa? Mengingat masalah-masalah di Indonesia sekarang ya, meliputi ya dari kalangan manapun lah. Apalagi dampak-dampak globalisasi. Nah, peran Pancasila sangat berperan penting di sini sebagai identitas kita. Masih. Menurut saya masih relatif. Harusnya masih ya, karena dia sebagai dasar negara. Cuma kalau dilihat semakin kesini, semakin zaman modern ini, mungkin agak berkurang mungkin. Menjadi orang yang baik, jangan suka ngebully orang, terus beribadah dengan caranya masing-masing, terus habis itu kita berbagi kepada sesama, kita saling merangkul persatuan Indonesia, dan juga yaitu tadi mungkin sekarang kan di era sosial media banyak yang kita itu hate speech, terus bullying dan lain sebagainya. Nah kalau kita itu pengen berpegang teguh kepada Pancasila, kita udah nggak boleh melakukan hal itu. Orang yang melakukan kebaikan termasuk sholat di masjid, punya Tuhan dan punya pedoman yang baik. Harapanku untuk warga negara Indonesia kita bisa saling merangkul, kita saling bersatu untuk bisa mengembangkan lagi inovasi-inovasi yang baru di bidang masing-masing. Mungkin ada di bidang komunikasi, mungkin teknik, mungkin kedokteran dan lain-lain. Karena kuncinya Indonesia itu kalau korupsi udah diberantas, terus yang kedua peningkatan pendidikan. Jadi kalau kita bersatu kita bisa saling mengingatkan untuk yang korupsi jangan korupsi, untuk yang malas untuk bisa membuat inovasi-inovasi yang baru lagi untuk dirinya dan juga untuk negara. Harapan untuk saya ya, Pancasila dijadikan sebagai patokan untuk melakukan suatu tindakan yang nyata, bukan hanya slogan semata. Maju dan bergerak. Ya harapan saya ya supaya negara ini maju dan sejahtera dan berkeadilan. Terima kasih Mas Awu. Oke, sama-sama. Terima kasih Mas Awu. Oke, terima kasih Mas Adam. Selamat di sini ya, Mas. Terima kasih Bapak. Terima kasih sama-sama non. Ya. Aku nggak duntu soalnya. Terima kasih. Jangan Pak barangnya. Fotonya bareng-bareng aja boleh nggak? Iya. Halo semuanya. Jadi kita tadi udah selesai wawancara nih sama teman-teman dan juga masyarakat sekitar yang ada di lingkungan ITS, khususnya tuh yang ada di dekat rektorat sama di dekatnya Masjid Manarul Ilmi. Nah, kira-kira nih dari wawancara tadi, apa sih yang kita dapetin tuh dari masyarakat sekitar? Ada bapak-bapak kaki lima juga, terus juga ada
mahasiswa dari kampus lain, terus juga ada wisudawan. Nah, kira-kira apa sih Mas Omar, Mas Gading yang kita dapetin tuh? Nah, wawancara yang kita dapat tadi itu ya, beberapa narasumber itu masih menganggap Pancasila sebagai ideologi negara kita dan tidak menganggap remeh keberadaan Pancasila itu sendiri. Nah, Mas Gading gimana ini? Nah, kalau Mas Gading gimana? Masih banyak juga orang-orang yang menganggap bahwa Pancasila itu adalah hal yang relevan di kehidupan sekarang. Serta masih banyak orang-orang yang menganggap Pancasila itu masih bisa diteruskan sebagai dasar hukum negara kepada Republik untuk ke depan-depan dan tahun seterusnya. Nah, Gitu. jadi dari harapan kita sendiri nih, kan tadi kan kita dapat simpulin bahwa orang-orang tuh masih menanamkan nilai Pancasila di kehidupan pribadi mereka ya, meskipun dengan definisi yang berbeda-beda. Betul. Nah, harapan dari kita sendiri semoga kedepannya juga Pancasila itu bisa diterapin dan juga diaplikasikan lebih lanjut lagi di kehidupan nyata gitu. Betul sekali. Tidak tergerus zaman dan tidak termakan oleh pengaruh dari globalisasi. Betul. Gitu. Jadi udah cukup sekian video dari kami kelompok 1. Betul. Ya, terima kasih dan sampai Betul. jumpa. Dadah.